Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan kembali membahas kumpulan dari prediksi soal untuk pretest PPG 2022 mata pelajaran bahasa Inggris. Ini bidang pedagogik ya, teman-teman. Video ini pada bidang pedagogik, kumpulan prediksi soal-soal pretest. Kita langsung saja ke pembahasan pertama, teman-teman. In formulating learning objective, things that need to be considered are learning objective ya, teman-teman, yang harus diperhatikan dalam membuat tujuan pembelajaran ini. Allocated time atau KIKD, atau tools, material, atau assessment, atau identifikasi of teaching material. Ini jawabannya yang mana, teman-teman? Pasti sudah terlihat semua, teman-teman. Betul sekali, jawabannya adalah yang B, KI, KD, dan indikator yang akan digunakan. Jadi sebelum kita menentukan tujuan pembelajaran, kita harus melihat terlebih dahulu KI, KD-nya ya, teman-teman. KI, KD, dan indikatornya. Jadi setelah melihat KI, KD, dan indikator baru, kita bisa menentukan tujuan pembelajaran kita, teman-teman ya. Ini bukan dari alokasi waktunya, bukan dari materinya, tetapi dari KI, KD, dan indikator. Lanjut ke soal berikutnya. Professional teachers are required to understand the characteristic of their student in order to achieve optimal result. This is an implementation of, ini implementasi dari yang mana nih, teman-teman? Understand the characteristic of their student, dari personal competence atau professional competence, atau pedagogika, atau sosialka, atau akademika nih, teman-teman. Untuk understand the characteristic of their student. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, teman-teman, yang pedagogic competence. Jadi bukan dari personalnya, bukan dari profesional. Yang profesional itu materi-materi kita, yang personal itu lebih ke sikap. Sama dengan sosial, akademi juga sama dengan profesional. Jadi pedagogik itu diperlu kompetensi pedagogik itu dibutuhkan untuk mengetahui karakter dari peserta didik kita. Ini, teman-teman, keywordnya adalah karakteristik their students. Lanjut ke pembahasan berikutnya. One of the teacher's activities to determine the level of mastery of the prerequisite competencies of students is train students to work on a national exam question, identify students who are able to speak English, carry out a pre-test activities, do a post-test, atau doing impromptu daily test spontaneity. Jadi untuk mengetahui tingkat awal ya, kompetensi awal dari siswa itu kita menggunakan yang amanah nih, teman-teman. Ini jelas ya, dari prerequisite itu udah tahu kita jawabannya, teman-teman. Betul sekali, teman-teman. Jawabannya adalah pre-test. Pre itu sebelumnya ya, jadi prerequisite kompetensi ini pengetahuan sebelumnya. Jadi untuk mengetahui kemampuan awal dari peserta didik kita pasti melakukan pre-test terlebih dahulu. Kalau post-test ini tes yang setelahnya ya. Jadi bukan post-test, tetapi yang menggunakan adalah pre-test. Keywordnya adalah prerequisite. Oke, teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya. The use of media is effective when penggunaan media dapat efektif jika can help teachers speed up the material, can increase student motivation, can improve the achievement of student learning outcome, can complete teaching material exceeding the target. Jadi penggunaan media efektif jika dapat apa nih, teman-teman? Jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang C, teman-teman, dapat improve achievement, capaian dari pelajaran siswa ya, teman-teman, learning outcome. Jadi hasil pembelajaran siswanya dapat meningkat ya. Peningkatan. Jadi bukan untuk membantu
mempercepat materi, tapi justru kalau media efektif itu jika dapat improve the achievement of student learning outcome. Jadi keywordnya adalah efektif dan outcome. Itu ya teman-teman. Lalu di soal berikutnya, the result of the following activities are the most accurately measured by non-test. Nah, ini yang non-test ya, mengukur aktivitas dari yang non-test. Kira-kira yang student ability to understand the material, activity level of student learning in class, student activity in writing essay, atau student skill in writing presentation atau stories. Jadi mengukur kemampuan siswa dengan non-test ini yang mana teman-teman? Jawabannya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Tingkat keaktifan siswa untuk belajar di kelas. Karena ini hanya cukup dengan mengamati saja siswa tersebut aktif atau tidak di kelasnya. Jadi bukan di tes. Kalau understand material itu adalah tes ya teman-teman. Mengenai di tes. Lalu activity writing essay. Writing essay juga adalah tes. Student skill, apalagi in writing itu ada tes juga. Jadi yang bukan tes adalah yang aktivitas dari siswanya di kelas itu aktif atau tidak ya teman-teman. Itu diukur dengan observasi, bukan dengan tes. Keywordnya adalah non-test ya teman-teman. Tes dan ini adalah activity level, tingkat keaktifan siswa. Itu ya teman-teman. Lalu di soal selanjutnya, nah ini the aim of assessment with portfolio is to determine the progress of, nah ini tujuan penilaian menggunakan portofolio ya teman-teman. Ini mengukur apa nih teman-teman? Ability to understand material, students doing assignment, atau student craft creativity, atau overall student learning outcome. Jadi portofolio ini kan kumpulan ya teman-teman. Nah, ini kata kuncinya adalah portofolio. Jadi jawabannya adalah overall student learning outcome, karena ini kumpulan dari hasil-hasil siswa, jadi mengukur dari keseluruhan learning outcome. Dan sini keywordnya adalah portfolio, overall, dan outcome. Jadi untuk portfolio itu kan kumpulan dari tugas-tugas siswa ya, dari awal sampai akhir dikumpulkan menjadi satu portofolio siswa. Jadi bisa menentukan keseluruhan dari hasil belajar siswa teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya kali ini. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, teman-teman bisa ikuti channel saya, lalu bisa email saya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk terus subscribe channel saya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.